Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Apa kabar semuanya? Baik soleh-solehah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ismul isyarah atau kata tunjuk. Dalam kata tunjuk, kita akan membahas tentang ini dan itu. Namun sebelum kita lanjut materi kita kali ini, antum harus tahu dulu bahasa Arab membedakan kata antara jenis laki-laki atau mudzakkar dan perempuan atau muannats. Jadi dalam bahasa Arab ada kata yang digunakan khusus untuk laki-laki dan ada kata yang digunakan khusus untuk perempuan. Termasuk di dalamnya adalah kata tunjuk. Ayo kita lanjutkan ya. Baik, materi selanjutnya kata tunjuk. Kata tunjuk dekat. Ini. Hadza. 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 Hadhihi. 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 Jadi, hadza dan hadhihi artinya sama-sama ini, namun penggunaannya lah yang berbeda. Hadza digunakan untuk laki-laki atau mudzakkar dan hadhihi digunakan untuk perempuan atau muannats. Baik, silakan melihat contoh berikut. Ma hadza? Apa ini? Hadza kitabun. Ini adalah buku. Baik, contoh yang selanjutnya. Man hadza? Siapa ini? Hadza Ahmadun. Ini adalah Ahmad. Atau bisa juga dijawab seperti ini. Hadza sadiqi. Huwa talibun. Ini temanku. Dia adalah seorang siswa. Baik, kita lihat pembahasannya. Di dalam pembahasan ini terdapat kata hadza ya. Jadi apa ini? Jadi dalam dia bertanya apa ini berarti dia melihat benda yang ditanyanya. Benda yang ditanya adalah buku. Ya. Jadi yang sedang ditanya adalah buku. Jadi buku dalam bahasa Arab itu adalah kitabun. Nah, kitabun. Jadi karena dia bukan berakhiran tak marbutoh. Nah, kalau akhirannya tak marbutoh yang seperti ini, ini namanya tak marbutoh ya. Tak marbutoh. Jika akhirannya tak marbutoh, ya, seperti yang di atas, seperti yang ini, tak marbutoh, maka dia masuk ke muannats secara umum ya. Dia masuk ke muannats. Sedangkan jika tidak ada tak marbutoh, dia masuk ke muzakkar. Jadi dalam kalimat tersebut yang ditanya adalah muzakkar. Makanya ma hadza, jadi kata hadza yang digunakan bukan hadhihi. Jadi karena pertanyaannya adalah hadza, tentu jawabannya juga hadza. Jadi hadza kitabun. Oke, berarti kalimatnya betul ya. Kita masuk ke contoh yang kedua. Man hadza? Siapa ini? Kalau kata man, antum sudah pernah belajar. Yang minggu kemarin, man artinya siapa. Dan kita lihat kata hadza. Hadza digunakan untuk kata ini untuk mudzakkar dan kita lihat ternyata benar. Yang ditanya adalah mudzakkar. Man hadza? Siapa ini? Nah, yang ditanya ternyata Ahmad. Ahmad adalah laki-laki. Memang benar-benar laki-laki, makanya digunakan kata hadza. Ya. Terus untuk jawaban yang kedua, hadza sodiqi. Nah, di sini kata sodiqi artinya temanku laki-laki. Nah, jadi
Sudah jelas bahwa yang ditanya adalah laki-laki. Dan huwa artinya dia untuk laki-laki. Talibun, seorang siswa laki-laki. Jadi memang betul kalimatnya semua ini adalah laki-laki. Nah, begitu. Contoh selanjutnya untuk hadhihi. Ma hadhihi? Apa ini? Hadhihi saburatun. Ini adalah papan tulis. Contoh selanjutnya. Man hadhihi? Siapa ini? Hadhihi Fatimah. Ini adalah Fatimah. Hadhihi atau pilihan jawaban yang kedua. Hadhihi sadiqati. Hiya talibatun. Ini temanku. Dia adalah seorang siswi. Baik, kita lihat pembahasannya. Nah, kita lihat. Karena tadi, sesuai yang sebelumnya, jika akhirannya adalah tak marbutoh secara umum, berarti kata tersebut adalah mu'annas. Digunakan kata hadhihi. Makanya digunakan kata hadhihi. Nah, yang di bawah juga gunakan kata hadhihi karena yang ditanya perempuan, maka jawabannya tetap jadi perempuan. Gitu. Nah, untuk yang contoh kedua, man hadhihi, sama ya. Jadi sudah jelas di sini ada Fatimah, itu perempuan, maka kata yang digunakan adalah hadhihi. Ya. Dan jawabannya juga hadhihi. Nah, untuk contoh yang terakhir ini, karena dia menggunakan kata sodiqoti, ya. Nah, yang kelihatan adalah T-nya. Nah, sebenarnya adalah tak marbutoh yang sudah bertambah dengan huruf ya mati ya. Nah, jadi dia juga perempuan. Hiya juga kata perempuan. Thalibatun juga untuk perempuan atau siswi perempuan. Makanya sudah pas semuanya adalah perempuan. Maka digunakan kata hadhihi. Oke, sudah paham ya? Kita lanjutkan ke materi selanjutnya tentang kata tunjuk jauh. Itu juga ada dua macam. Dzalika, dzalika, dzalika digunakan untuk laki-laki atau mudzakkar. Tilka, tilka, tilka digunakan untuk perempuan atau muannats. Baik dzalika atau tilka artinya sama-sama itu, namun dzalika digunakan untuk laki-laki dan tilka digunakan untuk perempuan. Kita lihat contohnya. Ma dzalika? Apa itu? Dzalika kitabun. Itu adalah buku. Hal dzalika Ahmadun? Apakah itu Ahmad? Nah, kita buat pilihan jawabannya dua. Naam, dzalika Ahmadun. Ya, itu adalah Ahmad. Pilihan jawaban yang kedua. La, dzalika Zaidun. Tidak, itu adalah Zaid. Baik, kita akan lihat pembahasannya. Baik. Nah, coba kita lihat. Di sini kata yang digunakan adalah dzalika. Yang ditanya adalah, ya betul, laki-laki. Jadi kitabun tidak mengandung unsur tak marbutoh, berarti laki-laki. Jadi digunakan kata dzalika. Untuk contoh selanjutnya, hal dzalika Ahmadun? Apakah? Hal, apakah? Apakah dzalika Ahmadun? Apakah itu Ahmad? Nah, jika pertanyaannya adalah hal, maka jawabannya sudah pasti na'am atau la, yaitu ya atau tidak. Kalau pertanyaannya apakah, tentu jawabannya adalah ya atau tidak. Jadi, Ustadz buat
Contohnya ada dua pilihan jawaban. Naam, ya. Dzalika Ahmadun. Itu adalah Ahmad. Nah, yang pertama yang ditanya adalah Ahmad. Ahmad siapa? Laki-laki kan? Jadi digunakan kata dzalika. Nah, tentu jawabannya juga dzalika. Karena dia juga laki-laki, Ahmad. Nah, untuk yang terakhir, la dzalika Zaidun. Tidak, itu adalah Zaid. Zaid juga laki-laki, jadi digunakan kata dzalika. Sudah paham ya? Kita lanjutkan ke contoh selanjutnya. Ma tilka. Apa itu? Tilka saburah. Itu adalah papan tulis. Hal tilka Aisyah? Apakah itu Aisyah? Naam, tilka Aisyah. Ya, itu adalah Aisyah. La, tilka Hilyah. Tidak, itu adalah Hilyah. La di sini juga bisa antum menggunakan kata bukan ya. Bukan, itu adalah Hilyah juga boleh. Baik, kita masuk langsung ke pembahasannya. Nah, coba perhatikan di sini kata yang digunakan adalah tak marbutoh juga ya, saburoh atau papan tulis. Itu bentuknya adalah mu'annas. Jadi digunakan kata tilka. Oke, paham ya? Tentunya jawabannya juga tilka. Nah, Ustaz rasa antum sudah paham nih. Oke, lanjut ke contoh selanjutnya. Hal tilka Aisyah. Karena Aisyah juga perempuan, ya, maka digunakan kata tilka. Naam, tilka. Nah, tentu juga digunakan kata tilka karena jawabannya adalah Aisyah. La, tilka Hilyah. Nah, digunakan juga tilka karena jawabannya adalah Hilyah. Jika seandainya antum bertanya, bagaimana Ustadz seandainya namanya tidak mengandung tak marbutoh? Gitu. Seperti ini kan, Hilyah mengandung tak marbutoh, Aisyah mengandung tak marbutoh, ya. Jadi gimana nih kalau seandainya namanya tidak mengandung tak marbutoh? Anggaplah namanya Amel. Amel, gitu ya. Maaf, Ustaz agak pelan nulisnya nih. Amel. Nah, dari mana tak marbutohnya tidak ada? Nah, namun yang namanya Amel dia tetap masuk ke mu'annas. Jadi dia tetap pakai tilka. Dia tetap pakai tilka. Karena Amel adalah perempuan. Memang benar-benar perempuan. Walaupun tidak mengandung tak marbutoh namanya, dia tetap menggunakan kata tilka. Kalau seandainya antum bertanya misalnya, siapa itu? Sedangkan namanya Amel gitu kan. Tetap boleh digunakan, bukan boleh, tetap digunakan tilka gitu. Oke, sudah paham ya? Oke. Sekian materi kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.